2023 semua orang miskin. Waspada, Presiden Jokowi sudah mengingatkan bahwa tahun 2023 akan ada awan gelap bagi ekonomi dunia termasuk Indonesia. OJK juga mengatakan bahwa resesi 2023 sudah hampir pasti akan terjadi. Ada 3 faktor utama pemicu terjadinya resesi tahun 2023. Pertama, hampir semua bank sentral di dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga sehingga laju pertumbuhan ekonomi terhambat. Kedua, inflasi di mana-mana naik dari mulai harga bahan pangan kayak cabai sampai harga BBM juga naik, semuanya naik pasca pandemi COVID-19. Ketiga, hal ini diperparah dengan adanya konflik Rusia-Ukraina yang menyulitkan rantai pasokan komoditas yang diperlukan berbagai negara. Apa dampaknya? Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari termasuk makanan dan pasokan energi, meningkatnya pemutusan kerja, dan naiknya angka kemiskinan. Yang lebih parah, Credit Suisse dan Deutsche Bank yakni 2 raksasa perbankan dunia sedang dalam jurang kehancuran dan diprediksi akan senasib dengan Lehman Brothers yakni raksasa keuangan Amerika Serikat yang bangkrut pada tahun 2008 silam. Menurut kamu, apakah kehancuran ekonomi tahun 2008 akan terulang lagi di tahun 2023? Dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap. Tahun depan ekonomi gelap. Jokowi berpesan semua bersiap. Akan ada badai. Hampir semua ekonom memprediksi 2023 resesi dan hari ini gelandangan di Inggris sudah makin banyak, ekonominya sakit parah dan ini juga dialami oleh China dan sangat mungkin merembet kemana-mana. Apa sebenarnya yang terjadi dengan ekonomi dunia? Ternyata ada banyak fakta yang mencengangkan. Begini, kalian yang capek bekerja setiap hari jualan basreng, cilok, fashion, dan semua pergerakan ekonomi di sektor nyata harus menelan fakta pahit. Kalau sebenarnya uang yang muter di lantai bursa jauh lebih banyak dari yang muter di sektor nyata. Dan fakta sebenarnya uang di Indonesia ini berlimpah, tapi tak jatuh ke bumi. Kenapa? Ini karena sebagian besar uang tersedot ke pasar keuangan yang cikal bakalnya lahir dari perbankan. Secara konsep kan orang-orang pada nabung di bank nih. Lalu oleh bank uangnya diputer nih untuk membiayai banyak usaha. Nah, bank ini mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang dipinjamkan. Nah, dari pasar keuangan tahap 1 inilah lahirlah pasar modal. Lalu lanjutannya muncul pasar sekunder, lalu muncul pasar derivatif. Dan semua orang saat ini berburu capital gain. Dan perputaran uang di sektor non-real ini karena sangat besar dan sangat cepat, pada akhirnya akan meledak. Maka lahirlah problem ekonomi yang istilahnya canggih-canggih. Ada inflasi, stagflasi, resesi, depresi, dan yang lainnya. Dan yang bikin gue termenung, semua ini berawal dari bunga. Sesuatu yang oleh ajaran Islam ditentang dan diharamkan. Kenapa gue tahu? Karena gue belajar sama pakar ekonomi Islam yang insya Allah besok bakal ngisi di kelas eksekutif bareng gue.